Presiden petahana Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memimpin Turki untuk periode 2023 hingga 2028 setelah memenangi pemilihan presiden putaran kedua Minggu 28 Mei 2023. Ia meraup suara 52,18% berbanding 47,82% yang diraih pesaingnya Kemal Kılıçdaroğlu. Kemenangan itu menunjukkan hegemoni Erdogan atau bisa disebut fenomena Erdoganisme di Turki yang kukuh dan tidak tergoyahkan sejak 2002 atau lebih dari 2 dekade. Dalam sejarah modern Turki lahir duaisme, yaitu Kemalisme yang merujuk pada Mustafa Kemal Atatürk, sang pendiri Turki modern tahun 1923, dan Erdoganisme yang merujuk pada Erdogan. Era Kemalisme mulai tahun berdirinya Turki modern 1923 hingga wafatnya pada 1938. Adapun era Erdoganisme berlangsung sejak naiknya Erdogan sebagai Perdana Menteri tahun 2002 sampai sekarang atau sudah 21 tahun. Jika ditambah sampai 2028, Erdoganisme akan berlangsung selama 26 tahun. Dalam kamus politik Turki modern, Erdoganisme dianggap sebagai antitesis Kemalisme. Meski demikian, Erdoganisme masih menghormati dan memegang teguh prinsip negara sekuler Turki yang dibangun Kemal Atatürk. Perbedaan Kemalisme dan Erdoganisme lebih pada kebijakan dalam negeri dan luar negeri, tetapi tidak mengusik konstitusi negara yang sekuler. Pada pemilihan Presiden Turki tahun ini, kandidat oposisi Kemal Kılıçdaroğlu dianggap representasi dari Kemalisme melawan Erdoganisme. Mengapa Erdoganisme unggul atas Kemalisme dalam berbagai pemilu selama lebih dari 2 dekade ini, sejak tahun 2002 hingga 2023? Fenomena ini tak lepas dari kemampuan Erdogan memadukan narasi nasionalis konservatif. Di setiap pemilu, Erdogan mampu meraih suara besar di kantong-kantong konservatif, baik Islam konservatif maupun sekuler konservatif. Ia cukup cerdik membaca komposisi dan struktur masyarakat Turki yang mayoritas 60 hingga 70% masyarakat konservatif. Merujuk ke sejarah, sesungguhnya Mustafa Kemal Atatürk gagal melakukan modernisasi masyarakat Turki secara kultural. Masyarakat Turki, terutama masyarakat perdesaan, tetap konservatif. Gerakan modernisasi Mustafa Kemal Atatürk bisa disebut hanya sukses di masyarakat perkotaan. Pada tahun 2000-an sampai saat ini lahir fenomena Erdoganisme yang mengumandangkan Islam nasionalis sebagai antitesis Kemalisme. Puncak upaya militer menghentikan gerakan Erdoganisme adalah kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada 2016. Sebaliknya, Erdogan kini mengontrol penuh militer. Ini salah satu faktor kejayaan Erdogan di Turki saat ini. Erdogan juga sangat keras menghadapi gerakan separatis Kurdi yang direpresentasikan oleh Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Erdogan pun mengirim pasukan Turki ke Suriah Utara untuk mengejar PKK dan cabangnya di Suriah, seperti Milisi Unit Pelindung Rakyat atau YPG Kurdi. Ini yang membuat Erdogan mendapat simpati dari kubu ultranasionalis sekuler, seperti Partai Gerakan Nasionalis atau MHP yang kemudian berkoalisi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP, pimpinan Erdogan dalam koalisi umat pada pemilu 2023. Narasi nasionalisme tersebut juga berperan di balik kemenangan Erdogan pada Pilpres putaran kedua Minggu 28 Mei 2023 yang mendapat dukungan Sinan Ogan, kandidat presiden ketiga yang tersingkir di putaran pertama.